Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kesempatan kali ini akan membahas teori resepsi pada lagu yang dibawakan oleh Tulus yang berjudul Langit Abu-Abu. Tapi sebelum kita membahas kajian resepsi pada lagu tersebut, maka kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan teori resepsi. Teori resepsi ini dikemukakan oleh kritikus asal Jerman pada tahun 1960-an yakni Jayus. Nah, di sini ia berpendapat bahwa pada akhirnya seni itu akan kembali kepada masyarakat karena merekalah yang akan menentukan dan menikmatinya. Seni itu bagus atau tidaknya ialah masyarakat yang menilai. Nah, di dalam teori ini juga, itu dikemukakan bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua golongan, yakni masyarakat yang disiapkan dan masyarakat yang tidak disiapkan. Masyarakat yang disiapkan ialah masyarakat para akademisi yang memang ia belajar teori sastra. Sedangkan masyarakat yang tidak disiapkan ialah masyarakat beragam yang mana ia menilai karya susastra dari ilmu yang dia miliki. Nah, di dalam teori ini, kita bisa mendapatkan resepsi dari masyarakat itu dengan berbagai cara, berupa wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan penyebaran angket baik terbuka maupun tidak. Dalam teori ini, saya menggunakan metode wawancara secara tidak langsung kepada narasumber dengan memberikan 5 pertanyaan sesuai dengan daftar isi. Perlu diingat, wawancara ini belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan mengenai gagal atau tidaknya misi utama dari karya susastra, yakni sebagai media untuk mengantarkan pesan, pikiran, ide, dan gagasan dari si pengarang atau penyair. Sebelumnya, lagu Langit Abu-Abu yang dibawakan oleh Tulus merupakan lagu yang rilis pada tahun 2016 dan merupakan salah satu lagu dalam album yang bertajuk Monokrom. Jadi, langsung saja kita mulai wawancara tertutupnya ini. Pertanyaan pertama, lagu Langit Abu-Abu Tulus ini ceritakan tentang apa sih menurut Anda? Menurut saya, lagu Langit Abu-Abu ini menceritakan tentang kekecewaan seorang pria terhadap pasangannya karena pasangannya ini meninggalkan dia. Langit Abu-Abu ini berceritakan tentang seseorang yang datang ketika ada butuh atau perlunya saja gitu. Tapi ketika keperluannya itu sudah terpenuhi oleh kita, dia bakalan pergi ninggalin gitu aja gitu loh, kayak seolah-olah gak ada terjadi apapun waktu itu gitu. Contohnya kayak kita punya temen dari lama, sahabatan gitu kan, terus dia jumpa dengan temen barunya gitu. Pas dia lagi bertengkar atau lagi gak baik gitu hubungannya dengan temen barunya ini, dia bakal datang minta tolong ke kita gitu loh. Nanti setelah kita tolong, dia ninggalin kita gitu aja, kayak gak ada kejadian apa-apa, kayak lupa diri gitulah. Lagunya tentang kegalauan seseorang karena telah dikecewakan oleh pasangannya. Menurut saya, lagu Langit Abu-Abu ini menceritakan tentang orang yang ditinggal sama orang yang dia suka. Menurut saya, lagu Langit Abu-Abu Tulus ini bercerita tentang kekecewaan dari seorang Tulus kepada seseorang yang meninggalkan dia di saat dia lagi sedih. Tentang orang yang ditinggal sama orang yang dia suka. Pertanyaan kedua, lagu Tulus Langit Abu-Abu ini maknanya atau pesannya itu seperti apa ya? Lagu ini memberikan pesan kepada kita agar kita memastikan orang yang kita sayangi dan selalu lindungi itu benar-benar orang yang tepat dan bukan orang yang hanya datang bila ada perlunya saja. Pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini yaitu kita itu nggak boleh jadi orang yang datang pas butuhnya aja, atau
pas lagi susah kita datang ke orang gitu kan, minta bantuan lah ini itu. Tapi pas sudah senang kita lupa kalau kita pernah dibantu sama mereka gitu. Lupa diri kayak gitu nggak boleh. Pesannya itu jangan terlalu berharap dengannya karena tidak ada yang abadi termasuk dengan dirinya. Lalu makna dari lagu tersebut adalah biar kita bisa ngasih sayang dan perlindungan sama orang yang tepat. Makna atau pesan dari lagu ini adalah kita tidak boleh salah memilih pasangan, atau juga kita tidak boleh meninggalkan seseorang di saat dia sedang jatuh. Pesannya itu biar kita nggak ngasih sayang dan perlindungan sama orang yang salah. Harus hati-hati aja lah. Pertanyaan ketiga, kalau menurut kamu suka nggak sama lagu dari Tulus ini? Kalau suka, kenapa? Kalau nggak suka juga kenapa? Saya suka dengan lagu Langit Abu-Abu dari Tulus ini karena isi dari lagu ini tuh memiliki makna yang dalam dan membuat pendengar itu ikut merasakan kekecewaan yang diceritakan dalam lagu ini. Ya, aku tuh salah satu penggemar berat Tulus. Kayak lagunya tuh, semua lagu-lagu dia tuh aku suka, termasuk lagu Langit Abu-Abu ini gitu kan. Nah, kenapa aku suka? Karena lagu-lagunya dia tuh beda gitu sama penyanyi yang lain. Lagu-lagu dia tuh pilihan diksinya kayak bagus gitu loh menurut aku. Maknanya juga dalam. Pokoknya mantep lah. Suka karena penghibur mood saya karena memang saya suka dengan karakter suara penyanyinya juga. Terus saya suka sama lagu ini karena musiknya itu enak, terus suaranya itu juga bagus dan liriknya itu menurut saya keren. Saya pribadi suka lagunya karena lagunya enak untuk didengar dan suara Tulus yang juga bagus. Suka karena enak aja musiknya, terus suara Tulusnya juga bagus dan liriknya keren sih, kayak diksinya itu bagus. Pertanyaan keempat, kalau aku boleh tahu, kamu tahu lagu Tulus Langit Abu-Abu ini dari mana? Pertama kali dengar lagu ini tahun 2017 waktu kelas meeting di SMP. Itu aku tahu lagu Langit Abu-Abu ini dari temen aku yang ngabarin kalau misalkan Tulus lagi ngeluarin lagu baru judulnya Langit Abu-Abu. Terus aku langsung dengerin dan ternyata emang sebagus itu, keren banget. Ini dari teman yang sering muter lagunya. Saya tahu lagu ini sejak SMA kayaknya. Dengar teman mutarin ini karena dia galau. Saya tahu lagu ini dari YouTube pertama kali karena saya sedang mencari lagu-lagu Tulus. Zaman SMP tahun 2017 deh kayaknya, nggak sengaja nemu di YouTube. Pertanyaan kelima, menurut kamu lirik lagunya itu gimana sih? Untuk lirik lagunya, menurut saya lirik lagu ini punya makna yang dalam yang juga bisa kita rasakan, dan tiap liriknya juga mengandung makna tersirat yang dapat kita ambil apabila benar-benar menghayati lagunya. Menurut aku, lirik lagu ini tuh bagus gitu loh, keren, kayak gimana ya, bikin ketagihan untuk kita dengar gitu loh. Maknanya tuh dalam banget, jadi gak cukup sekali, 2 kali aja ngedengerin, harus berkali-kali gitu loh supaya nyes lebih terasa gitu lah. Juga lagu Tulus ini dia tuh cocok untuk kita dengerin waktu kita lagi sedih, ditinggal dengan orang yang udah lama deket sama kita, tapi dia lebih milih dengan orang yang baru datang ke kehidupannya gitu loh. Padahal kita udah lama nemenin dia dari waktu dia sulit kah, susah, senang kayak gitu. Tapi dia lupa diri, aduh kasihan. Lirik lagunya sangat dalam banget dengan kiasan kata-kata dipilih dengan sangat cermat sehingga membawa emosi pendengar lagunya.
Ini liriknya bagus, karena rasa yang disampaikannya itu benar-benar nyampai ke pendengar lewat lirik-liriknya dan kita sendiri bisa ngerasainnya. Pertama kali menurut saya tentang lirik lagunya, apabila kita membedahnya secara mendalam, tentu kita dapat mengerti lebih tentang apa makna yang ada di dalam lirik lagunya. Tetapi kalau kita hanya mendengarnya secara sekilas, tentu kita tidak akan mendapatkan makna yang sangat dalam. Liriknya bagus, kayak rasa yang disampaikan itu benar-benar sampai ke pendengar lewat lirik-liriknya dan kita bisa ngerasainnya. Dari keseluruhan wawancara tertutup tadi, dari beberapa narasumber, maka dapat kita simpulkan bahwa Langit Abu-Abu yang dibawakan oleh Tulus ini tidak gagal dalam melakukan misi utamanya, yakni karya sastra sebagai pesan untuk mengantarkan pesan, pikiran, ide, dan gagasan dari si pengarang atau penyair. Yang mana itu semua terbukti dari jawaban setiap narasumber mengenai lagu ini yang menceritakan tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang ia sayangi, padahal orang yang pergi itu telah dibantu. Orang itu hanya datang ketika dibutuhkan saja, lalu setelah kebutuhannya terpenuhi, maka ia akan pergi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Selain itu, setiap narasumber tidak hanya sekedar suka dengan lagu tersebut, yang mana membuktikan bahwa apresiasi narasumber terhadap karya sastra itu tidak berada di tingkatan bawah. Nah, segitu dulu penjelasan mengenai teori resepsi beserta wawancara tertutup terhadap beberapa narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!